Halo guys, kembali lagi bersama saya si Tony Janco dan juga partner saya Henry di channel kita yang bernama Subscribe to Anak my channel. Amerika. Nah, di video kali ini kita mau bahas sesuatu yang seru guys. Jadi, apakah benar kalau kerja gig driver, gig delivery di Amerika itu bisa ngasilin duit 1,2 M setahun? Kita tanya partner saya, karena kebetulan kerjaan dia sekarang adalah gig driver untuk 2 tahun belakangan ini. Jadi mungkin dia bisa jelaskan ataupun dia jabarkan lebih rinci guys. Benar nggak sih bro? Kalau kerja gig driver itu bisa ngasilin duit 1,2 M setahun? Ya, jadi kalau ditanya itu bener mah nggak sih gitu? Ya, bener sih guys, bener sih. Berarti pengalaman bro sendiri dong ya harusnya ya? Ya, ini pengalaman saya sendiri sih. Nah. Jadi saya kerja di gig driver ini ya, tapi bukan cuma satu Bukan cuma ya. satu platform, jadi Jadi ada beberapa plafon, ya. Jadi beberapa plafon ini ya, contohnya ya saya ada kerjaan Uber, terus ada kerjain DoorDash gitu. DoorDash, Ya, jadi ada mix lah gitu. Jadi ada Uber, ada DoorDash. ada berapa platform sih sekarang yang Jadi bro yang saya jalankan lebih aktif sih di dua platform ini ya. oke. Jadi biasanya si hitam sama si merah nih guys. Jadi si Uber sama si DoorDash. Jadi lebih banyaknya saya ngambil untuk dua platform ini. Oh, berarti lebih fokus ke dua platform ini Ya, jadi dua platform ini ya lebih banyak. Jadi lebih banyak orderannya gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan saya yang tadi. Berarti benar dong kalau kita bilang kerja gig driver di Amerika itu bisa ngasilin duit 1,2 M setahun. Itu benar ya dari pengalaman sendiri ya? Ya benar. Jadi ya bahkan lebih sih harusnya ya. Ya bisa lebih lah. Kalau boleh tahu nih, Soalnya- kalau boleh saya tahu. Tahun lalu bro kan kalau nggak salah full di gig driver ya, di Iya, gig benar. delivery ya. Iya benar. Itu setahun itu bro dapatnya berapa sih kalau boleh tahu? Nggak usah angka Jadi pastinya, ya, tapi jadi kurang lebih saya make-nya itu 90.000 ya. wow. 90.000 ya, kurang lebih 90.000 lah 90.000 Per tahun. US dollar guys. per tahun. Per gitu. tahun. Nah, jadi per tahun itu bikinnya ya 90.000 lah ya. Berapa sih itu kalau dirupiahin? Ya Kalau dirupiahin hampir 1,3 M kali, mungkin 1,2 atau 1,3 kali begitu. Ya lebih kurang kita bilang 1,2 sampai 1,3 kalau 100.000 aja udah berarti 100.000 kali 15.000 ya udah kali 15.000 udah 1,6 M guys. M ya guys ya. Ya, berarti kalau dikurang Jadi kurang lebih ya 1,4 lah ya gitu ya. 1,4. Jadi kita maksudnya nggak usah hitung sampai sebanyak itu sih, maksudnya ya kita hitungnya rata-ratanya aja gitu, 1,2 M lah kurang lebih gitu. Ya. Guys. Jadi tapi itu saya kerja cuma 5 hari guys loh, cuma 5 hari loh. Jadi saya kan punya anak ya, jadi saya nggak kerja terlalu Nggak terlalu fresh diforsir, juga. Nggak terlalu fresh ya. di fresh juga, nggak terlalu diforsir juga. Jadi saya ambil off 2 hari gitu. Jadi ya memang nggak ada bos sih maksudnya, tapi ya jadi bos sendiri lah gitu. Jadi enak dong ngatur waktunya ya waktu kita sendiri benar Ya, kan? ya lebih fleksibel waktunya, kita bisa atur sendiri. Jadi kadang kan kita punya appointment ya, kayak anak-anak saya, kalau misalnya anak-anak saya perlu ke dokter, jadi butuh appointment. Jadi ada set hari kapan mau off ya bisa mah ya, jadi gua ambilnya 2 hari dalam seminggu off-nya gitu. Oke, berarti ya itu guys, kalau kerja gig driver enaknya lu bisa lebih fleksibel waktu. Kita kayak jadi bos sendiri, lu bisa ngatur kapan anytime lu mau kerja, anytime lu mau off ya terserah lu sendiri gitu. Terus bro saya mau nanya, itu mobilnya punya sendiri atau bagaimana gitu? Ya, mobil punya sendiri, mobil ya dari kita sendiri. Berarti mobil punya sendiri, minyak kita tanggung sendiri dong. Iya, harusnya. kita tanggung sendiri untuk minyaknya kita tanggung sendiri, mobil dari kita sendiri. Terus ada apa-apa tanggung sendiri lah.
Berarti nggak ada dari platform itu ya, itu semuanya punya pribadi kita sendiri, cuma istilahnya kita cuma jadi kerjasama doang sama platform itu gitu. Benar. Ya. Tapi beda sama yang ini ya, Uber ya. Jadi Uber itu biasanya dia sudah ada insurance-nya gitu, ada asuransinya gitu. Setiap trip dia udah kasih insurance gitu. Itu Uber, kita cerita sekarang Uber driver apa Uber delivery makanan nih? Nah, delivery makanan juga. Oh sama? Iya. Berarti driver sama deliver makanan juga sama? Iya, Oke. dia ada. Jadi kalau kita lihat itu untuk tripnya itu dia udah di protect gitu. Maksudnya kalau lu lagi ada accident saat antar orderan ini, ya mereka udah asuransi. Udah ada insurance ke bro sendiri, berarti ke drivernya, benar ya? Itu beda ya, maksudnya sama dari asuransi yang kita beli sendiri ya gitu ya. Berarti itu dari pihak Ubernya ya? Iya, itu yang dari pihak Ubernya, dari platformnya yang kita kerjain lah gitu. Nah itu di luar dari yang asuransi yang kita beli sendiri gitu. Jadi itu yang di cover itu. Tadi saya kurang paham juga yang mereka protect itu apa-apa aja. Terus untuk apa-apa aja yang mereka protect itu saya kurang paham. Nah tapi itu di luar dari asuransi kita. Oke, itu dari platform Uber. Kalau dari platform lain ada nggak seperti yang itu nggak ada. Uber itu? Itu nggak ada. Nggak ada, berarti cuma Uber doang ya? Uber doang. Wah. Ya untuk platform lain sampai sejauh ini sih kita belum tahu ya, maksudnya belum ada gitu. Jadi belum ada dapat informasi yang lebih ininya, nggak sampai sejauh ini sih belum ada. Jadi masih Uber aja sih. Oke. Bro udah berapa lama sih kerja? Setahu saya sih 2 tahun, tapi saya nggak tahu mungkin lebih lama atau lebih kira-kira precisely pastinya itu bro udah kerja berapa lama sih jadi gig driver ini? Fullnya sih di gig driver ini kurang lebih udah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Hampir Sebenarnya bro itu enjoy nggak sih, suka nggak sih jadi gig driver itu? Maksudnya lebih enak jadi gig driver atau lebih enak kerja di Walmart? Karena kan punya pengalaman di Walmart juga, atau lebih enak kerja di restoran? Nah, ada pro kontranya nggak gitu? Nah jadi kalau ditanya lebih enjoy di mana, lebih enak di mana sih, ada plus ada minus ya, masing-masing itu ada plus ada minusnya ya. Nah kita balik lagi ke platform Uber tadi, lebih enaknya kerja delivery ini ya lebih fleksibel waktu ya. Lebih fleksibel waktu. Ya, lu kapan mau pulang jam berapa, mau masuk jam berapa, mau berangkat jam berapa, mau cari orderan berapa, mau bikin duit berapa, lu kan ngatur sendiri ya. Benar. Jadi Jadi nggak diatur sama orang lain gitu. Jadi itu tergantung pribadi sendiri gitu, mau bikin berapa gitu. Asalkan lu sanggup bikin ya lu bikin, lanjut terus, gas terus. Nah jadi saya ada punya target aja sih, target harian dapat ya udah saya pulang gitu. Jadi kalau lebih cepat dapat ya lebih cepat pulang gitu. Kira-kira boleh tahu nggak kalau untuk ini kan kita tinggalnya di Los Angeles nih, bro jadi gig driver, target hariannya itu kalau untuk bro sendiri personal itu di angka berapa gitu? Nah targetnya itu $300 satu hari. Satu harinya 300. Ya, seharian itu 300 seharian itu ya tidak mau tahu lah ya, maksudnya lu mau kerja berapa jam ya terserah kamu. Benar, gitu. Ya. Lu mau kerja 10 jam, mau 8 jam, kalau udah dapat target saya udah tercapai ya udah gitu. Target sudah capai ya sudah gitu. Oke. Nah, saya mau nanya lagi. Waktu untuk capai 300 itu kalau paling cepat itu di jam berapa jam? Terus ya paling lama itu berapa jam kalau menurut personal bro kerja sendiri gitu? Nah ini tergantung ya, jadi kan setiap hari itu beda-beda ya. Beda-beda juga beda-beda tiap hari. Ya setiap hari itu beda-beda guys. Jadi berbedanya itu yang saya maksud itu berbeda itu orderannya gitu. Orderannya kan kadang-kadang kita dapat orderannya yang kecil, kadang dapat yang gede gitu ya. Nah kalau dapat yang gede kalau dapat yang gede itu ya satu orderan besar itu ya satu hari itu paling maksudnya yang berapa jam doang gitu, misalnya ya paling 8 jam doang. 8 jam doang udah capai $300. Iya gitu. Wah. Jadi kadang kalau lagi sepinya gitu ya, lagi sepinya ya dapat orderan orang kecil gitu.
ya kadang bisa sampai 10 jam 11 jam gitulah. Oh, ada pernah juga sampai 11 jam gitu baru tercapai. Iya pernah. Jadi ya kadang ya itu kadang kan potong kita makan juga ya. Benar, jadi, ya. jadi kan kita ada breaknya, kita ada breaknya, kita bisa set break sendiri gitu, mau berapa jam kadang gitu ya. Nah kadang kalau di jam-jam kan ada tuh jam-jam, kadang kita kerjanya itu kan kita tahu dong, maksudnya jam-jam makan jam berapa sih, Istilahnya jam sibuknya di jam berapa sih gitu jam ya. sahurnya di jam berapa sih, Ya, jam ya. sibuknya gitu loh. Jam sibuknya itu di jam berapa, biasanya kan jam makan orang kan jam 11 ke 2 gitu. Benar, ya. Jam 11 ke 2 udah nggak ada lagi gitu. Habis itu Berarti dari jam 2 sampai jam 5 kali ya. ya jam 2 sampai jam setengah 5 gitu ya. Jadi orang baru mulai lagi tuh mau dinner tuh. Nah dinernya itu dari jam itu sampai ke jam setengah 8 gitu. Berarti rush hour-nya Nah. di jam 11 sampai jam 2, jam setengah 5 sampai jam 8. Oke. 7.30 jam 8. Di atas jam 7.30 biasanya udah sepi. Nah, ya, itu kan? informasi penting juga, Jadi guys. nggak begitu banyak orderan gitu. Jadi kalau yang penting kita tahu jam-jam sibuknya itu jam berapa. Jadi di situ kita kerja gitu. Nah, jadi upayakan ambil orderannya yang lebih short tripnya lebih banyak gitu. Jadi kita nggak kebuang waktu kan. Kadang traffic juga kan macet gitu. Jadi semakin jauh lu aksesnya, ya lu dapatnya lu kemakan waktu. Lebih banyak. Ya kemakan waktu kan berapa sih jarak tempuh lu semakin jauh. Kan makin makan waktu gitu. Berarti kita harus tahu jalan, harus sortir orderan juga dong kira-kira. Kalau jalan sih nggak perlu tahu ya. Maksudnya perlu, di sini itu semua orang pakai itu ya. Google Maps. Google Map ya. Okay. Google Map atau biasa dari platform sendiri dia juga ada sediakan navigasi gitu. Navigasi itu dia masing-masing platform itu biasanya ada gitu. Jadi kalau nggak ada ya boleh pakai Google Map kan. Jadi lebih banyak itu yang inilah yang paling penting itu kan, poin-poin paling penting itu kita harus tahu di jam-jam sibuknya, jam-jam orang makan di jam berapa aja. Terus yang kedua itu traffic jalan-jalan yang harus kita hindari itu mana gitu. Oke. Jadi berarti kita harus menghindari jalan yang memang mungkin macet. Iya, traffic. jam-jam traffic itu jam-jam macet itu kita mesti tahu lah gitu. Jadi jangan sampai kita kejebak di situ. Kalau kita kejebak di situ ya kadang satu orderan bisa 1 jam Wow. gitu. Satu orderan 1 jam kita udah nggak make money. Ya gitu. udah habis waktu di jalan. Aduh. Iya, gitu jadi itu kembali lagi ke situ tuh. Jadi harus diperhatiin yang itulah. Jadi poin-poin pentingnya itu di situ gitu. Terus saya mau nanya, dulu waktu pertama daftar jadi gig driver ini persyaratannya apa aja sih bro, kalau boleh tahu? Oke, jadi untuk persyaratannya itu biasa ya kita nggak perlu ke kantor ya. Nggak perlu ya. Jadi di sini tuh lebih banyak itu sistemnya online gitu. Oke. Jadi kita daftar apa registrasi apa semua by online gitu. Jadi, Kita ngomongin platform Uber lah. Kita Oke. ngomongin platform Uber. Jadi kita untuk registrasinya tuh ya maksudnya online aja ya, masukin seperti biasalah nama, alamat tinggal ya. Berarti perlu nama lengkap, license dong harusnya. Ya. Ntar baru di terakhirnya ada kolomnya dia harus suruh update lu fotoin license. Oke. Terus lu harus harus background check juga. Background check, license background check. Background check. Terus lu harus fotoin harus lu masukin nomor social security. Oke. Nomor social security lu mesti masukin. License, background check, social security. Iya. Itu terus ada form yang mesti lu isi lah gitu. Terus harus isi form W9. No, form W9 itu untuk bayar tax punya. Iya, kan? untuk bayar tax. Setahu saya ya. Iya, untuk bayar tax itu yang untuk inilah di driver inilah. Jadi formnya itu namanya W9 gitu. Oke. Jadi itu mesti diisi, tanda tanganin. Udah itu udah tuh tinggal tunggu prosesnya aja tuh berapa hari gitu. Tunggu aktivasinya. aktif. Iya, tunggu akunnya aktif aja gitu. Ntar udah aktif, dia baru suruh lu masukin mobil
Mobil yang kita pakai untuk Iya. delivery. Oke. Ya, mobilnya jenis apa, plat Hmm. nomornya berapa, terus nomor VIN number ada nggak ya itu ya waktu dia? Kayaknya VIN numbernya nggak Oke. diisi. Terus dia minta warnanya apa gitu loh. Tujuannya apa gitu? Tujuannya apa sih? Emang kita nggak bisa antar pakai Nah, sepeda motor? itu yang mau saya tanyakan sebenarnya. Iya. Kalau lu udah registrasi pakai mobil A warna putih nih, lu apa nggak bisa nganter pakai mobil B warna hitam gitu? Nah, Kira-kira. kalau bisa apa enggaknya sih biasanya bisa ya, banyak orang bisa juga ngantar dengan plat nomor berbeda, dengan mobil yang berbeda. Misalnya nih, mobil saya hari ini rusak, padahal account saya mobilnya platnya 123 nih misalnya. Nissan Sentra misalnya. Terus mobil nyokap nih misalnya nganggur nggak dipakai gitu, jadi kan saya bisa aja saya kerja juga pakai account saya tapi mobilnya berbeda. Orang banyak juga sih bikin begitu, Akun yang sama tapi mobil yang berbeda. mobilnya berbeda, tapi kadang ya hoki-hokian lah, jangan jumpa sama customer yang banyak komentar gitu. Kadang dia lagi nunggu di depan jalan, ada mobil yang berbeda, antar makan kasih dia, mereka juga nggak mau terima gitu. Oh ya, really? Iya. Oh. Jadi lu harus, karena kan dia takut diracunin gitu. Oh, oke. Dia takut diracunin gitu. Oke. Kita harus verifikasi sama dia gitu. Oh, atas nama ini, Ya. gitu, dari restoran ini gitu. Oke. Baru bisa Baru mungkin customernya ya, mau gitu. customernya baru mau. Oke. Jadi kan kalau udah match gitu, mereka baru mau gitu, informasinya udah sama. Oke, dari restoran apa? Oh, lu namanya drivernya ini ya gitu. Ya kalau kadang jumpa ada customer yang kadang pasti ada jumpa tuh yang beberapa customer yang banyak komentar gitu. Kok lu punya ini beda katanya gitu. Iya, benar. Di sini mobil lu ini gitu, kenapa lu mobil lu berbeda gitu. Kadang ada yang begitu gitu. Jadi ya kadang ada juga nampak di aplikasi kan, mobil lu udah nyampai gitu, mobilnya udah nyampai tapi kok gua nggak nampak mobil ini gitu. Kadang orang gua udah berdiri di depan katanya, kok nggak nampak mobil lu gitu. Nah, kadang banyak ada jumpa yang beberapa yang customer yang ada komplain lah gitu lah. Jadi ntar lu bisa dapat low rating gitu. Oke. Karena kan memang nggak dibolehin kan, kalau dari plafonnya lu harus pakai Sebenarnya nggak boleh dibolehin. Kita Iya, harus pakai mobil yang terdaftar. registrasi, yang udah Iya. registrasi. Ya, Oke. kalau lu mobil yang udah terdaftar lu baru boleh pakai. Harusnya kan prosedurnya seperti itu, tapi Iya. kan kadang kita bisa Ya, kita nggak tahu mobil kita rusak, Iya. nggak mungkin dong kita nggak kerja guys, Iya. ya kan? Jadi mobil kalau rusak kan kita nggak mungkin nggak kerja gitu. Jadi kalau mau untuk solusinya kerja pakai mobil lain gitu. Tapi pintar-pintar aja lah. Maksudnya nih gimana sih ngomong sama customer supaya Iya. nggak banyak komplain gitu. Jadi kalau misalnya customer komplain kasih low rating, ya efeknya apa? Ya account-nya bisa nonaktif Di gitu. nonaktifkan guys, Ya, di jadi activation. Ya lu deaktifin, lu punya account lu nggak bisa kerja lagi gitu. Ya, oke. Terus pertanyaan next nih, untuk gig driver itu seperti Uber, DoorDash itu ada bonus tersendiri nggak selain dari rate yang dibayarkan ke kita? Ada bonusnya nggak sih sebenarnya? Nah, bonusnya itu sih nggak ada ya, bonus sih nggak ada, tapi ada ketentuan dari government untuk apa? Untuk Gig driver. Untuk gig driver itu biasanya mereka ada namanya sebutannya tuh Prop 22. Prop 22 itu Prop 22 lah, maksudnya Prop 22 itu biasanya itu dia guaranteed minimum wage lu gitu. 1 jam tuh lu pasti dia garansi itu lu bikin $20 gitu. 1 jam gitu. Jadi kalau misalnya lu kerja nih, jam aktif lu kerja 1 jam cuma $12. Sisanya
Ya itu ntar Prop 22 itu yang akan talangin gitu Yang 8 akan dolarnya. ditambahin sendiri gitu. Ya dia akan nambahin 8 dolarnya lagi untuk trip yang ini, untuk trip yang 1 jam ini lu udah, malah untuk 1 jam ini lu kan cuman Make make 12 dolar. 12 dolar nih. Harusnya minimum wage-nya 20 gitu. Iya, Anggapan. dianggapannya kan harusnya 20 dolar. Nah. Jadi ntar mereka akan tambahin lagi tuh 8 dolarnya. Oh, dari Prop 22. Iya, dari Prop 22-nya. Jadi ntar tuh diakumulasi. Diakumulasi misalnya lu 5 jam, 5 jam aktif, cuman bayarannya 20 dolar, harusnya kan 100 dolar tuh. Tunggu bro, itu jam aktif misalnya maksudnya jam aktif kita kerja atau jam aktif kita on platform? Oke, bedanya itu Nah, online untuk platform itu berbeda sama jam aktif. Yang dihitung itu aktifnya. Aktifnya itu yang dimaksud aktifnya itu lu ambil orderan, tunggu orderan sampai lu antar makanan, Selesai. ya sampai lu selesai, sampai lu drop itu makanan ke customer, oke. sampai lu handling tuh barang ke customer gitu. Itu baru dihitung jam aktif. Itu baru dihitung jam aktif. Berarti bukan dari kita online platform bukan. ya. Jadi itu bedanya. Jadi bukan dari online-nya ya. Jadi lu kadang bisa aja lu online 7 jam. Ya, jadi lu aktifnya kadang cuma 6 jam gitu. Oke. Jadi karena kan ada selisih waktu. Benar. Jadi jam selisih waktu lu, misalnya lu mau balik ke restoran atau lu break atau apa ya, itu nggak dihitung. Oke. Gitu. Jadi yang dihitung tuh dari jam aktifnya. Misalnya jam aktifnya lu satu hari itu jam aktifnya 7 jam. Nah, anggapannya 7 jam lah. Anggapan 7 jam ya. Harusnya lu kan dibayar 140 dolar. 140 dolar ya. Tapi mereka cuma bayar lu sekitar, ini di luar dari tips ya, tips nggak dihitung ya. Rate dari platformnya Rate doang. dari plafonnya doang. Oke. Plafonnya itu misalnya 140 dolar ya, kita bilang tadi kan 140 dolar kalau 7 jam aktif 140 dolar. Tapi mereka dari plafonnya cuma bayar lu sekitar 70 dolar. Berarti perbedaannya masih 70 dolar Jadi dong. ada perbedaan 70 dolar gitu. Jadi 70 dolar itu ntar dari Prop 22 itu yang akan kasih lu lagi gitu. Rebate kasih ke kita Iya. 70 dolar secara gratis. Iya, Udah. iya. Jadi sebenarnya iyalah itu sebenarnya itu, tapi dia akumulasi sampai ntar minggu berikutnya baru bayar ke lu. Oh, bukan langsung kita dapat nih? Enggak ya? Enggak langsung bayar kasih lu. Dan Ah. ntar 1 minggu setelah tutup, dia kan setiap 1 minggu tuh tutupnya gajian. Setiap minggu nih gajiannya guys. Enak guys. Jadi Tiap minggu guys. 1 bulan itu gajian 4 kali 4 guys. kali bro. 4 kali. Jadi jarang lah dijumpain lah mah kalau 4 kali gajian. Iya. 4 kali gajian di ini. Duitnya selalu ada di dompet guys. Ya, jadi itu bedanya ya, jangan sampai keliru jam online sama jam aktif. Lah kalau kayak gitu, mah gue bisa aja dong online taruh di rumah aja gitu. Nah, makanya itu tadi saya tanya lebih jelasnya. Nah. Jam online sama jam aktif itu bedanya guys. Jadi beda ya, jadi beda. Yang dihitung itu jam aktifnya bukan jam online-nya guys. Jangan keliru ya. Jadi itu yang dibayarin, jadi kalau selisihnya itu ntar Prop 22 itu yang bayar ke lu, itu di luar dari tipsnya itu 100% lu yang ambil guys. Jadi tipsnya itu misalnya tuh kan ada tuh misalnya tipsnya bisa dalam Anggaplah kita lu lagi delivery A nih, A. Jadi kan contoh ya nih A. ya, misalnya saya delivery nih, delivery A inilah, saya delivery, saya udah selesai nih, Jadi yang dijabarkan itu base-nya itu. Base pay. itu artinya Base pay-nya itu yang dibayar dari platform ke dari kita. platform bayar ke lu Ke lu, gitu. oke. Nah, itu ntar yang dihitung jam aktifnya dikurangin sama pendapatan lu. Jadi ntar Prop 22 itulah yang akan nambahin ke lu gitu. Oke. Dari itu. Iya. Nah, tipsnya berapa gitu. Misalnya tadi orderan yang saya ambil itu tadi misalnya 20 dolar. 20 dolar. Ya kan? Base-nya cuma 10 dolar. Ya kan? Tapi saya nyelesain ini orderan 1 jam gitu. Oke. Jadi 1 jam kan harusnya dibayar 20 dolar ya. Berarti dong. ditambahin dari Prop 22 10 dolar. Terus tadi dapat ada- tipsnya dapat 10 tipsnya dolar. 10 dolar. Ya, jadi totalnya kurang lebih 30 dolar. Gajinya dapatnya 30 dolar. Iya. Oh, enak guys. Jadi 1 kurang jam le- 30 dolar. Jadi guys. kurang lebih seperti itu guys. Jadi perhitungannya kurang lebih seperti itu. Nah,
Oke, jadi di plafon apa aja yang namanya gig delivery itu semuanya sama guys, hitungannya seperti itu gitu. Jadi ada juga plafon-plafon ini yang delivery ya, ada beberapa plafon yang belanja barang, misalnya shopping, lu pergi ke market, lu shopping, ntar lu antar ke customer gitu. Nah sama juga itu hitungannya juga gig delivery guys. Jadi Berarti semuanya juga ada include Prop 22 dong harusnya. Iya. Ya itu juga hitungannya seperti itu, dihitung dari jam aktif juga sama, dihitung dari jam aktif juga berapa jam aktifnya, nanti sisanya kalau kekurangannya dia akan bayarkan ke lu pakai Prop itunya gitu. Nah itu jadi seperti itulah, jadi kira-kira guys yang gambarannya seperti itu kalau untuk gig delivery-nya itu seperti itu. Jadi kembali lagi, benar gak sih ya 1,2 M setahun guys, gitu. Jadi benar, jadi hitungannya kalau saya kerja itu saya kerja itu sekitar nggak tentu ya, kadang 8, pokoknya yang penting saya untuk ininya ya, untuk target hariannya $300 lah ya gitu ya sehari ya gitu ya. Jadi kurang lebih kadang bisa lebih, kadang bisa lebih ya, kadang lagi bagusnya ya ajar terus gitu. Pernah sih dapat paling tinggi sampai berapa sih bro kira-kira? Maksudnya targetnya kan 300 nih. Iya. Pernah nggak sih, maksudnya lebih dari 300 itu? Pernah. Wah. Pernah. Karena kan kita nggak tahu ya, karena ada beberapa plafon itu dia tipsnya itu nggak langsung muncul gitu. Jadi gue bisa dapat kayak kayak apa ya, kayak misalnya jackpot lah gitu. Oke. Jadi tips kadang orang tiba-tiba bisa kasih lu aja $50 gitu. Nah gitu. Jadi kadang ada plus ada minusnya lah gitu. Jadi kadang kan kita bisa dapat cateringan tuh, misalnya dapat cateringan tuh kan orderannya tuh banyak tuh, makanannya tuh. Jadi kita bawa, kita antar ke customer, ntar yang keluar yang dia kasih tahu lu tuh masih base-nya dulu. Base-nya doang belum termasuk tipsnya. Belum termasuk tipsnya itu belum keluar. Ntar udah 1 jam, tipsnya itu baru dia kasih tahu lu gitu. Baru muncul tipsnya berapa nih gitu. Jadi itu tips, ntar dikurangin sih nggak ini ya, maksudnya jarang ya dikurangin ya, lebih banyak sih bertambah gitu. Lebih banyak bertambah tipsnya daripada berkurang. Jadi kadang kalau lu lagi hokinya, lu dapat jackpotnya ya, lu bisa dapat kadang satu orderan yang lu antar aja bisa dapat tipsnya kurang lebih 50. Wow. $50. Iya bener guys. Jadi lu kalau lagi hokinya dia bisa kasih lu orderan bagus terus gitu. Jadi lu nggak usah milih-milih, ntar dia kasih lu dapat orderan kadang cuma dikasih tahu cuma $12 guys. Jadi waktu selesai tipsnya $50 bisa gitu. Oke, saya punya pertanyaan lagi nih. Kira-kira minyaknya kan bisa nutup nggak sih gitu untuk jadi gig driver di Los Angeles gitu, karena kita kan pribadi kan kita pakai mobil kita pribadi dong ya kan. Minyaknya sebenarnya oke, bisa nutup nggak sih gitu? Nutup pasti nutup ya guys ya. Jadi apalagi sekarang nutup pasti nutup. Ya seperti biasanya lah, kayak di driver itu kan biasa cari yang mobil hemat punya ya, kayak hybrid gitu ya. Berarti ya kalau bisa cari yang minyaknya lebih hemat. Bensinnya lebih hemat gitu lah. Jadi lu kan bisa lebih save lebih banyak. Benar. Gitu. Save lebih banyak kan lebih pendapatan lu lebih banyak dong. Lebih banyak, pengeluaran lu lebih sedikit gitu. Jadi ya itulah maksudnya. Ya pintar-pintar lah gitu. Pintar-pintar kita sendiri lah istilahnya. Gitu. Jadi itu kan fleksibel gitu ya, pastilah semua driver yang nggak perlu diajarin lagi. Kalau kayak kalau misalnya mobil saya boros ya nggak mungkin gua bisa dapat lebih banyak gitu. 1,2 M guys, ingat guys. Jadi 1,2 M itu dihitung dari mana gitu. Nah 1,2 M itu dihitung dari mana sih gitu. Jadi target saya 300 lebih gitu ya. 300 tuh kita hitung lah ya. Nah, coba kita hitung bro. Saya juga pengen tahu nih gimana nih perhitungannya. Jadi kayak misalnya
$300 lah, kadang kan $350, kadang kan ya kita hitung minimumnya aja gitu, nggak usah banyak lah guys. Jadi ini kerjanya cuma 5 hari ya guys ya, karena kan saya punya keluarga, jadi kerjanya ya 5 hari aja gitu. Kalau bagi yang ini yang kuat bisa kerja 7 hari Wah, sih, lebih itu banyak lebih lagi guys. Ya. Jadi kurang lebih itu bisa sampai 1,8 M lah guys gitu. Jadi itu yang bisa saya jabarkan yang seperti ini. Jadi mungkin apalagi tadi mau ini ya. Berarti benar guys, kerja gig driver di Amerika itu bisa ngasilin 1,2 M setahun. Itu berdasarkan pengalaman pribadi Bang Henry ya. Jadi kita nggak bohong-bohong loh. Kita berdasarkan pengalaman pribadi dia sendiri loh. Ini kita bukan cuma asal cuap loh guys, tapi Ya. memang benar loh ya. Jadi itu yang kita hitung yang minimnya aja ya. Kadang kan ya 1 bulan bisa jumpa 5 minggu gitu ya. Kan bisa aja kadang bisa begitu. Jadi terus kita hitung minimumnya cuma ngambil 300 sehari, kadang juga bisa lebih gitu kan. Nah kalau mau lebih banyak lagi guys, bisa aja kerja lebih banyak guys ya, tergantung kan, karena ini kan nggak ada bosnya. Jadi this is on your boss, right? Jadi mau berapapun lu mau bikin ya itu tergantung dari kamu sendiri. Ya, pribadi lu sendiri. sanggup kerja 1 hari itu mau 20 jam, mau 15 jam ya juga terserah lu. Ya itu tergantung ya guys ya. Jadi itu pribadi masing-masing. Kembali lagi, cuman ya seperti saya tadi yang 1,2 M itu benar nggak? Itu benar ya. Jadi itu nggak ada bohong-bohongnya. Itu kita udah kita rumusin perkaliannya setiap kalau 1 tahun mau bikin berapa ya itu tergantung dari temen-temen deh gitu. Benar guys. Jadi kalau punya niat mau ke Amerika, mau jadi gig driver ya boleh juga ya, bisa make money, kenapa enggak, why not gitu kan ya gitu guys. Oke, jadi untuk di video kali ini untuk sharingannya kita tutup di sini guys. Jadi jangan lupa yang kita tetap tunggu untuk subscribe-nya untuk channel ini guys. Mohon dukungannya untuk perkembangan channel ini guys. Subscribe to my channel. Di share and komen di kolom komentar guys. Jika teman-teman ada pengalaman yang baru atau yang pengalaman yang belum sempat kita sharingkan, atau ada pengalaman yang sama guys, kita bisa sharing juga, ataupun mau tanya-tanya untuk seputaran kerjaan-kerjaan yang bisa kita sharingkan, kita pasti akan bantu guys. Jadi jangan lupa Tunggu di video video berikutnya. berikutnya akan kita update lagi Ya. guys. Terus Oke. untuk teman-teman nih yang juga di Amerika yang mungkin jadi gig driver juga tapi bukan di daerah Los Angeles, mungkin di daerah lain, boleh sharing juga apakah bisa dapat 1,2 M per tahun sama seperti Bang Henry. Silakan komen di kolom komentar. Oke. Oke.